Masih ada? Saya tentu saja akan menggunakan. Ya, karena habis ini kita mau memutar rekaman. Oh ya, ya. Kita ladeni kok sampai besok pagi juga nggak apa-apa nih. Ya, untuk konfirmasi. Silakan. Ya, sudah banyak teriak di luar itu. Ya, jadi begini sebenarnya. Ini kan sebenarnya kita bisa melogikakan masalah ini semua, Pak ya. Bahasa-bahasa ini kemudian kita sudah dengarkan kemarin, kita sudah bisa tangkap maksudnya ya. Seperti misalnya ketika beberapa yang mulia mengejar saudara saksi dengan mengatakan yang bertanya pada bagian-bagian akhir gitu ya. Saya juga dengarkan di sini sebenarnya Anda sudah tidak tertarik untuk berbicara di situ kan gitu ya. Hanya sekedar menyela saja. Tak enaklah kemudian Anda berada dalam pertemuan itu tapi tidak menanggapi orang yang begitu banyak berbicara ini. Berapa kali tadi Pak Ridwan Baik Pak yang bernama Reza Halid itu 119 kali ya? Ya betul. Sangat aktif sekali dan kemarin saya sudah bilang sama rapat ini betapa dia mengambil inisiatif untuk berbicara. Tapi kemudian saya mau tidak mau harus juga mulai mengikuti juga alur berpikir yang ada di sini, Bapak. Ada yang menarik di sini. Ini yang saya menggambarkan adalah bagaimana kemudian gaya bahasa rente ada di dalam rekaman ini. Ya. Ada orang yang berbicara, saya tadi mengikuti alur berpikir Pak Sripuddin Suding, ada 3 orang yang berbicara di dalam ruangan, tidak mungkin kan ada satu orang yang tidak memahami kan konteks di dalam pembicaraan itu. Yang satunya pejabat negara, yang satunya adalah pengusaha. Dan kemudian ada madu di Freeport di tangan Anda. Saya ingin tanya pada bagian ini Bapak, tolong Anda jelaskan pada saya. Anda sedikit berdebat di sini tentang PLTA Urumuka. Saya agak tahu sedikit Pak tentang PLTA atau total listrik. Kebetulan tim saya dulu yang membuat ini ketika kami merencanakan berapa kebutuhan energi kita untuk pemerintahan Jokowi JK. Oh iya, tapi kan kalau Bapak, ini Bapak ngomong gini ya, Pak Muhammad Reza, pada lembar kelima Pak, sorry. Oh iya, tapi kan kalau Bapak ikut bikinkan, Bapak ikut mengendalikan. Kan Bapak sebelumnya itu mempertanyakan kepemilikannya bagaimana kan gitu ya. Terus Pak Ma'ruf Samsudin mengatakan begini, artinya investasi patungan 4951. Dijawab oleh MR mengatakan iya. MS, Anda mengatakan investasi patungan, tapi off-taker kita juga Pak. Dijawab, Anda ada kayaknya ini memancing di sini nih. Maksudnya apa sebenarnya orang ini gitu ya? Ini dia mengincar PLTA Urumuka 1000 megawatt, tapi belum tahu maunya apa orang ini kan gitu ya. Yang membawa tidak jelaskan di sini Bapak ya. Siapa yang punya kepentingan besar? Apakah si pejabat negara ini atau si pengusaha ini? Boleh saya tanya bagian itu? Anda bisa menjelaskan? Sebentar yang mulia. Yang mulia, ya Pak Akbar. Yang pertama saya harus tegaskan bahwa ini saksi. Ya. Bukan sebagai tersangka, terdakwa, teradu. Sebentar Pak, sebentar. Ya, jadi biarkan ya saksi ini bisa berpikir secara bebas. Itu pertama. Yang kedua, tolong agar fokus saja terhadap dasar pengaduan, rekaman atau yang lain-lain. Jadi tidak melebar ke sana kemari. Silakan. Yang pertama, yang mulia pimpinan, kalau besar suara saya mohon maaf. Saya orang pantai di Sulawesi Selatan. Kalau orang pantai itu harus teriak gitu loh, supaya kedengaran kan melawan suara ombak. Ini bukan marah Pak. Iya, ini pakai halo-halo Pak, jadi sudah kuat Pak. Silakan Pak. Yang kedua, saya memperlakukan sebagai saksi. Saya ini mencoba mengikuti alur yang apa di transkrip ini yang merupakan rekaman. Saya kembali Pak. Biasalah ketua kami seperti ini harus mengingatkan, memang begitulah ketua ya. Investasi patungan. Terus dia mengatakan iya. Lah, kalau gitu double dong. Bapak ingin mengatakan gini, saya yang bangun, saya yang beli juga. Tapi kan kok patungannya 4951. Ini bahasa ini bisa kami pahami Pak. Bisa Anda jelaskan sebenarnya apa maksud dari perdebatan ini? Tidak fair Pak. Jadi tidak kami fair. Ya betul, tidak fair. Masa kami yang
bangun, kami juga sebagai off-taker. Oh, jadi ada orang yang datang kepada Bapak, seorang pejabat negara bernama Ketua DPR, yang membawa seorang pengusaha dan kemudian meminta ini saham 49,51, kayaknya Anda yang 51, tapi off-taker. Anda yang bangun, kira-kira berapa investasinya tadi Pak? 2,1 miliar dolar ya? Kira-kira 2,1. 2,1 miliar dolar, kalau dirupiahkan kira-kira berapa triliun Pak? 21 triliun lebih ya? Kalau misalnya 10 rupiah. Kalau 10 ribu rupiah $1 ya, katakanlah berapa hari ini, 13.000 sekian gitu ya. Jadi ada orang yang datang pada Anda, saya ulangi lagi, ada orang yang datang pada saudara sebagai pengendali di Freeport yang diharuskan oleh undang-undang untuk membangun yang seperti ini. Orang itu bernama pejabat dan kepala Ketua DPR bersama dengan seorang pengusaha yang kemudian kita perdebatkan tadi tidak terlalu jelas maksudnya, tetapi kemudian menawarkan ini, membangun PLTA, biayanya sekian yang Anda sebutkan tadi. Anda yang bangun, tapi Anda juga yang beli hasil dari situ. Apa jawaban Anda tadi? Tidak fair, Pak. Tidak fair. Apakah Anda merasa ada tekanan di situ? Ini bukan tekanan, tetapi saya lihat ini upaya untuk tidak fair ya? Tidak fair. Tidak fair kepada siapa? Kepada pejabat negaranya atau kepada pengusahanya? Tidak fair terhadap Freeport-nya, Pak. Tidak fair terhadap Freeport-nya. Tawaran ini. Betul. Anda yakin bahwa tawaran ini didengarkan oleh pejabat negara yang sedang kita periksa kasusnya di sini? Duduk di depan. Duduk di depan Anda. Ya. Terima kasih pimpinan. Cukup. Pimpinan. Saya masih kasih kesempatan, jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Ya, kasihan saksinya. Iya, sedikit. Ya, sudah mau diperiksa di Kejaksaan Agung juga ini. Ya. Silakan. Yang satu pertanyaan saja pimpinan. Ini melanjutkan saja pertanyaan Pak Saudara Yang Mulia Kang Mas Akbar Faisal. Baik, Akbar Faisal, bukan Kang Mas. Tadi bahasa Jawa. Ya, langsung, silakan. Tadi kan ada di situ investasi patungan 49,51 yang disampaikan oleh Saudara MR. Kemudian Bapak juga sampaikan bahwa Saudara SN ada tepat di depan Bapak. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau pernyataan tidak ada Pak ini, apakah ada kesan Saudara SN ini terkesan ikut menekan Bapak terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Saudara MR ini? Mungkin tepatnya bukan menekan Yang Mulia, tapi mencoba meyakinkan saya. Baik. Maksud meyakinkan di sini, Bapak mungkin buka di halaman itu, disebutkan di mana Pak? Apakah yang harga itu sektor terbesar itu dianggap meyakinkan atau yang mana? Meyakinkan kalau meyakinkan supaya penawaran ini bisa ditindaklanjuti. Itu dengan bahasa apa Pak? Bahasa tubuh apa ada disebutkan di omongan? Yang Mulia, ini pendapat saya. Oh, pendapat Bapak saja. Terus kemudian ini pertanyaan kami yang terakhir. Saya mendapat informasi setelah pertemuan Bapak dengan Saudara SN dan Saudara MR ini, kalau tidak salah itu jam 17 sampai jam 19, begitu Pak ya? Bukan, tidak sampai maghrib. Oke. Kemudian setelah itu jam 19 sampai 21, apa Bapak ada pertemuan lagi di tempat itu? Pertemuan di ruangan itu sudah tidak ada, Yang Mulia. Pukul 19 sampai 21, apa tidak ada pertemuan lagi di ruangan itu? Pertemuan di ruangan itu sudah tidak ada, Yang Mulia. Di hotel tersebut, apa Bapak ada pertemuan lagi setelah itu? Di hotel itu ada, tetapi tidak di dalam ruangan itu. Kita pindah tempat. Di ruang lain di dalam hotel tersebut? Betul. Oh, yang tidak ada kaitannya dengan hal ini lagi? Tidak ada kaitannya. Baik. Terima kasih pimpinan. Cukup ya. Silakan
Dr. Dasko? Ya. Satu pertanyaan ya. Terima kasih. 2 pertanyaan. Silakan. Saudara saksi menyampaikan kalau tidak diperpanjang 5 Juli 2015 maka akan kena arbitrase internasional. Pertanyaan saya, kenapa Anda menyampaikan soal arbitrase ini kepada SN? Apakah karena kemudian saudara saksi menganggap SN dekat dengan Presiden RI? Apakah ini ancaman supaya SN menyampaikan ke Presiden RI tentang arbitrase? Silakan dijawab, saudara saksi. Yang mulia, ini bukan suatu ancaman, tapi saya memberikan penjelasan bahwa apabila ekspor itu terhenti, itu bisa berdampak yang luar biasa karena kita tidak bisa beroperasi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi keputusan atau satu langkah arbitrase internasional dari perusahaan itu. Baik, pertanyaan kedua. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa pertemuan itu saudara saksi ditelepon oleh saudara MR. Kemudian tadi yang mulia Pak Saripudin Suding juga menanyakan hal kalau SN tidak datang, apakah Bapak kemudian tidak datang? Bapak tadi bilang bahwa kalau SN tidak datang maka saya tidak datang. Yang saya tanya, apa motivasi Bapak ikut pertemuan itu dengan menyatakan kalau SN datang baru saya datang gitu loh. Motivasinya apa di pertemuan itu? Apakah salah satunya menyampaikan soal arbitrase atau apa? Terima kasih. Atau tidak, saya hanya menghormati sebagai ketua DPR saja. Silakan lanjut yang mulia. Ya, saya pikir cukup ya. Izin yang mulia, satu saja. Apalagi Pak? Satu saja. Satu betul ya? Iya. Silakan. Masih di halaman 5, Pak Maruf. Dari beberapa pernyataan Bapak tadi bahwa pernyataan Bapak yang terkait dengan Pak itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang, dari 6 isu yang saya kasih Pak Ketua itu. Di sini Bapak tadi menyampaikan bahwa itu terkait dengan perpanjangan ekspor, hanya perpanjangan ekspor. Padahal di situ Bapak mengatakan ada 6 isu yang saya kasih Pak Ketua. Tolong Pak, yang 6 isu itu apa Pak? Saya izin membacakan. Baik Pak. 6 isu itu yang pertama adalah luas wilayah, di mana saat ini Freeport 212.950 hektar akan menjadi 90.360 hektar. Kemudian penerimaan negara, baik itu berupa peningkatan royalti dan pajak. Kemudian divestasi saham 9,36 menjadi 30. Kemudian yang keempat, penggunaan barang dan jasa dan penekanannya pada lokal konten. Kemudian yang kelima adalah smelter, dan yang keenam adalah perpanjangan kontrak. Terkait dengan ekspor, ini adalah ekspor adalah bagian dari produksi itu semua. Jadi tidak semata hanya perpanjangan ekspor saja Pak ya, tapi ada 6 isu tadi. Ya tolong ini nanti dicatat yang mulia. Jadi termasuk di dalamnya adalah perpanjangan kontrak. Ya betul Pak ya. Terima kasih yang mulia.